Salam semesta. Ya, kembali lagi bersama Master Ong. Kali ini di dua video terakhir untuk ramalan show. Tentu saja Master Ong selalu mendoakan semoga sahabat Master Ong selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, ya, dalam salam semesta, ya. Dan sebelum Master Ong lanjutkan untuk video kali ini, ramalan tentang show untuk show ular. Tahun 2024 bagaimana dengan show ular? Sebelum itu, Master Ong mengharapkan dukungannya dengan melakukan like, share, komen, dan subscribe, ya, dan nyalakan tombol loncengnya sehingga setiap kali kalau Master Ong mengupload video baru akan diberitahukan oleh YouTube, ya. Kalau sudah dilakukan, kita bisa lanjutkan dengan ramalan show ular 2024. Bagaimana keuangan, jodoh, dan kesehatannya. Kita mulai dengan keuangannya. Mas Ong sudah mengambil 3 kartu di sini, ya. Show ular memang termasuk show yang ciong di tahun 2024, ya, dan memang ciong juga bukan berarti segala sesuatunya menjadi buruk, tapi ciong harus menjadi trigger, sebuah dorongan, semangat supaya kita mau lebih baik, mau berubah lebih baik, sehingga segala bentuk segala bentuk ketidaksuksesan menjadi sebuah kesuksesan, ya. Jadi jangan menganggap ciong itu selalu hal yang buruk. Ciong bisa menjadi satu pemicu semangat supaya kita tetap mau berjuang, tetap mau melakukan yang terbaik, merubah hal-hal yang buruk dan sebagainya, ya. Dan Mas Ong ingatkan, pembacaan ini sifatnya adalah general reading, sifatnya adalah umum. Jadi tidak berlaku untuk semua show ular. Bagi yang cocok silakan, yang nggak cocok silakan, ya. Tidak dipaksakan, boleh percaya, boleh tidak. Semua ini versi Master Ong, penglihatan Master Ong, hitungan Master Ong, ya, melalui tarot dan sebagainya. Jadi terserah kepada sahabat Master Ong. Bagi yang ingin mengambil hal baik dari video ini silakan, jika tidak juga nggak apa-apa. Oke, show ular di tahun 2024, hal keuangan memang menjadi satu kerumitan yang luar biasa, ya, terutama bagi yang usaha atau pengusaha atau yang mempunyai usaha apapun yang bekerja sendiri, ya. Ini masa-masa yang sedikit sulit karena banyak sekali hal yang muncul di dalam urusan perusahaan, ya, urusan kerja. Jadi banyak sekali keruwetan, mungkin juga permasalahan di keuangan, permasalahan di karyawan, permasalahan di produk dan sebagainya, manajemen yang kurang teratur, ya, dan sebagainya. Memang show ular itu kadang-kadang suka meremehkan sesuatu hal, ya. Jadi ada hal yang sebenarnya kecil tadinya, tetapi karena diremehkan lama-lama menjadi besar, sehingga masalah-masalah menjadi bertambah banyak dan tidak diselesaikan sebelum-sebelumnya, ya. Tidak mungkin sebuah masalah muncul begitu saja, kan? Pasti ada hal-hal kecil yang memulainya. Jadi show ular itu kadang-kadang suka, ya, nanti sajalah, nanti saja dan nanti saja, sehingga masalah yang tadinya kecil menumpuk menjadi banyak, terus sehingga menjadi sebuah masalah yang besar di perusahaan, ya. Dan memang di dalam perusahaan akan banyak sekali permasalahan yang muncul di tahun 2024 dalam hal keuangan, produk, karyawan, dan sebagainya. Oleh karena itu Mas Ong sarankan untuk tidak mengembangkan usaha yang terlalu jauh, misalnya buka cabang atau bikin produk baru, tapi fokus pada produk yang ada, selesaikan masalah yang ada dan sebagainya, sehingga cash flow perusahaan itu tidak menjadi berantakan, ya. Dan memang ada permasalahan dengan partnership, ya, partnership atau permasalahan dengan rekan kerja atau join, ya kan. Sekarang banyak orang join usaha, ya, dan kemudian sama-sama keluarin modal. Nah, di tahun 2024 khususnya di bulan Mei dan di bulan Juli itu bagi sahabat Mas Ong yang bersio ular ada permasalahan di sana. Permasalahan dengan rekan kerja, ya, rekan bisnis, sehingga terjadi satu konflik yang bisa mengakibat pecahnya kongsi, ya, pecahnya perusahaan dan membuat apa yang selama ini sudah dilakukan, sudah diusahakan menjadi gagal dan tidak bisa dilaksanakan, ya. Jadi hati-hati, ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya ketidakpuasan, ketidakjelasan informasi, manajemen yang amburadul dan sebagainya dari perusahaan, di mana kalian itu join venture, join bersama-sama, ya, berusaha sama-sama, keluarin modal sama-sama, tetapi manajemennya nggak jelas, ya. Cash flow perusahaannya nggak jelas, semuanya nggak jelas, sehingga
ketidakpercayaan satu sama lain itu menjadi membesar yang mengakibatkan saling curiga dan sebagainya, itu menyebabkan bisa terjadinya pecah kongsi ya. Jadi harus hati-hati. Bagi sahabat Mas Ong yang kerja sama orang di tahun 2024, Mas Ong tidak menyarankan untuk pindah kerja ya, karena bukan waktu yang baik. Kalau misalnya sampai pindah kerja, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan di tempat yang baru itu agak sulit ya, karena memang secara hoki, secara apa istilahnya, energi positifnya sedang turun ya. Jadi kalau misalnya nekat berhenti kerja, belum mendapatkan pekerjaan lain tapi udah berhenti kerja dengan pikiran bahwa oh nanti saya bisa dapat kerja lagi ya, dengan PD-nya merasa bahwa oh saya sudah punya pengalaman, nanti gampang lah saya cari kerja baru lagi, itu tidak akan bisa dapat ya. Dan kalaupun dapat, belum tentu lebih baik daripada yang sekarang. Oleh karena itu berhati-hatilah, jangan terlalu pede, terlalu sombong dengan keahliannya, terlalu pede bahwa saya merasa saya kayak sangat bernilai ya. Jangan seperti itu ya. Jadi kerja, fokus ya di tempat kerja yang sekarang, tunjukkan prestasi kamu, jangan terlalu banyak nuntut hak ya, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Saya kira kalau misalnya kamu kerja dengan baik, tidak meremehkan pekerjaan ya, selalu tepat waktu datangnya, selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, pastilah ada kompensasi atau kebaikan yang dilihat oleh perusahaan. Tapi kalau misalnya memang dengan sifat cuek kamu yang selalu datangnya telat dan merasa sangat penting, menjadi orang penting yang dibutuhkan ya, itu akan menjadi bumerang nanti buat kamu ya, sehingga kamu nanti menjadi satu orang yang mungkin saja kehilangan pekerjaan di tahun 2024. Berhati-hatilah ya. Jadi buat sahabat Mas Ong yang sio ular, untuk usaha, bisnis maupun yang bekerja dengan orang lain, lebih bijaksana, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan di tahun 2024, karena itu bisa menjadi masalah. Oke, sekarang kita lanjut ya dengan masalah jodoh. Bagaimana dengan jodohnya sahabat Mas Ong yang bersio ular di tahun 2024 ya. Di 2024 sahabat Mas Ong yang bersio ular akan dihadapi oleh suatu tantangan di mana terjadinya dua hati yang berbeda ya. Hati-hati. Jadi kalau yang sudah pacaran, hati-hati, bisa muncul orang ketiga, rasa mendua, ingin berubah ya, ingin mencari yang lebih baik, merasa tidak puas dan sebagainya ya. Jadi memang harus hati-hati ya. Jadi bisa saja ada istilahnya mungkin selama ini sudah banyak terpendam rasa-rasa tidak puas pada pasangannya, dan itu akan meledak misalnya di bulan Juni, kemudian di bulan Agustus ya. Ketidakpuasan itu akan meledak menjadi sebuah tindakan ya, sehingga bisa saja dia memutuskan untuk berpisah, tidak melanjutkan pacaran lagi, atau bahkan yang sudah tunangan sekalipun ya, itu bisa terjadi ya. Dan khusus juga di keluarga harus hati-hati ya. Di keluarga juga ini juga ada kemungkinan untuk terjadinya perpisahan ya, terjadi perpisahan, keluar dari rumah, karena memang banyak sekali persoalan di dalam hubungan kalian, ketidakharmonisan yang terjadi, mungkin ego masing-masing ya, tidak mau mengalah, selalu mau menang, selalu merasa yang paling berjasa, selalu merasa yang paling menderita ya, satu sama lain, sehingga aura itu aura daripada keharmonisan itu begitu berkurang, dan itu bisa menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam keluarga. Memang sio ular sedang rendah ya dari segi keuangan maupun jodoh. Jodoh itu bisa jadi satu hal yang juga fatal, di mana kemungkinan untuk terjadinya perpisahan itu sangat besar bagi yang pacaran maupun yang sudah berkeluarga. Namun bagi yang masih sendiri, kemungkinan besar akan bertemu dengan jodohnya di tahun depan ya. Tapi sekali lagi, hati-hatilah ya memilih jodoh kamu ya, jangan asal main ambil aja ya. Jangan hanya cuma melihat oh dia cantik, dia ganteng ya, tetapi lihatlah karakternya, lihatlah sikapnya, lihatlah kebijaksanaannya, karena itu yang paling kamu butuhkan, bukan yang lainnya ya. Apalagi kalau cuma hanya sekedar tampang cantik, tampang cantik, tampang ganteng ya, itu sesuatu yang bisa berubah setiap saat ya. Tapi lihatlah karakternya, lihatlah sifatnya ya, lihatlah bagaimana dia memecahkan suatu masalah dan solusinya ya. Itu bisa menunjukkan kualitas dari orang yang akan menjadi pasangan hidup kamu ya. Jadi buat ya sahabat Mas Ong yang bersio ular, berhati-hati di dalam dua bidang ini.
Kita lanjut ke masalah kesehatan. Oke, sekarang masalah kesehatan tuh sahabat Mas Tong yang sio ular tahun 2024 ya. Kesehatan sangat perlu diperhatikan ya, sangat perlu diperhatikan ya, diperhitungkan ya. Perlu memperhatikan masalah kesehatan terutama jika punya riwayat kesehatan di masa lalu. Baik itu penyakit yang parah maupun yang penyakit yang kurang parah ya. Jadi harus sangat diperhatikan, jangan remehkan ya. Karena ketika seseorang itu hokinya atau sedang berada dalam ciong, masalah kecil bisa menjadi masalah besar. Oleh karena itu sangat harus hati-hati ya. Jangan kita terlena dengan apa istilahnya keadaan kita yang sekarang sudah lebih baik ya. Misalnya mungkin sudah sembuh dari penyakit yang cukup parah sebelumnya ya. Terus kemudian kita merasa oh saya sudah sembuh. Kemudian saya mulai tidak memperhatikan ya pantangan yang seharusnya misalnya nggak boleh makan ini makin dimakan, atau tidak boleh tidur terlalu larut malah dia tidur larut ya, atau tidak boleh konsumsi ini dia malah lakukan, sehingga itu meremehkan ya, itu meremehkan apa yang sudah kamu usahakan selama ini. Oleh karena itu sangat harus diperhatikan, jangan meremehkan masalah kesehatan ya di tahun 2024 buat sio ular ya. Karena meskipun kondisi dalam keadaan baik, segala sesuatu itu bisa terjadi kebalikannya dengan keadaan yang sangat cepat ya. Nah demikian juga kalau misalnya dalam keadaan sedang sakit, mungkin sahabat Mas Toong ada yang sudah sakit dari tahun-tahun sebelumnya, memang ada kabar baik juga ya, ada kesembuhan, ada obat yang baik gitu ya. Nah ada 2 bulan yang perlu diwaspadai tahun 2024 untuk sahabat Mas Toong yang bersio ular, yaitu bulan September dan bulan Desember ya. Di 2 bulan ini ada kelemahan terutama di daerah jantung dan di daerah ginjal ya. 2 ini harus diperhatikan dengan baik, harus dijaga dengan baik karena kemungkinan sumber penyakit, sumber masalah itu berasal dari kedua organ yang penting ini ya. Jadi buat sahabat Mas Toong yang bersio ular, coba lagi lebih perhatiin, cek kondisi medis kamu ke dokter ya, karena memang Mas Toong hanya melihat secara energi saja, sehingga ya ketepatannya itu harus melalui dokter tentunya. Oke, demikian tentang masalah kesehatan, tidak terlalu banyak yang bisa Mas Toong bahas ya, dan hanya wanti-wanti saja ya. Jadi sahabat Mas Toong yang bersio ular jangan berkecil hati, karena ciong bukan berarti segala sesuatunya menjadi tidak baik ya, tapi ambil hikmah baiknya, ada hal baik diambil, ada hal buruk dibuang ya. Kalau misalnya ingin konsultasi yang lebih jelas, yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan real kehidupan, maka hubungi Mas Toong di Instagram Mas Toong @masterongtarot ya, supaya bisa dijadwalkan konsultasi. Ingat, video ini hanya sifatnya general ya. Namanya general itu umum, itu semua energi orang tuh tumpuk di sini ya. Jadi belum tentu semuanya cocok, belum tentu semuanya sesuai, ada yang cocok, ada yang tidak. Tapi kalau misalnya konsultasi pribadi, Mas Toong itu bisa melihat secara langsung energi Anda ya, dan kemudian bagaimana kedepannya seperti apa. Nah itu lebih tepat dan akurat gitu ya. Jadi Mas Toong tunggu ya jika ingin konsultasi. Sebelum Mas Toong tutup, silakan lakukan like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya sehingga mendapatkan pemberitahuan dari YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam semesta, salam sehat, salam harmoni, salam cuan. Bye-bye.